Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar di rumah saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pengisian presensi, kalian bisa berkomentar di bawah dengan format nama dan nomor induk siswa. Waktu pengisian presensi dimulai dari awal sampai akhir jam pembelajaran, sehingga bagi siswa yang tidak mengisi presensi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dianggap tidak mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, hendaknya kalian perlu tahu apa ketentuan yang harus kalian miliki. Yang pertama, pengertian SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan eliminasi substitusi. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu dan kompetensi dasar yaitu, sedangkan indikator pembelajaran pada kali ini yaitu akan tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi pada kali ini, terlebih dahulu kita cermati kasus berikut. Caca ingin membeli bunga di sebuah toko bunga. Harga 1 aglonema begonia, 2 aglonema Snow White, dan 1 keladi merah sebesar Rp110.000. Harga 1 aglonema begonia, 1 aglonema Snow White, dan 2 keladi merah sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk 2 aglonema begonia, 1 aglonema Snow White, dan 1 keladi merah sebesar Rp90.000. Jika Caca ingin membeli 1 aglonema Snow White dan 2 keladi merah, maka berapakah uang yang harus dibayarkan Caca? Nah, kasus tersebut dapat kita ketahui dengan menggunakan SPLTV. Apa itu SPLTV dan bagaimana menyelesaikannya? SPLTV singkatan dari Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem yang memuat 3 persamaan linear 3 variabel. Adapun rumus penulisan matematisannya yaitu seperti berikut. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 adalah bilangan real. Dan nilai dari A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 tidak sama dengan 0. Nah, untuk nilai D1, D2, D3 apabila keseluruhannya bernilai 0, maka sistem persamaan tersebut dinamakan sistem persamaan homogen. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi, persamaan
non-homogen itu adalah persamaan yang nilai D1, D2, D3 tidak sama dengan 0. Kaitannya dengan jumlah penyelesaian pada SPLTV, jika SPLTV mempunyai satu penyelesaian, maka SPLTV tersebut memiliki penyelesaian trivial. Sedangkan jika SPLTV mempunyai banyak penyelesaian atau tidak memiliki penyelesaian sama sekali, maka SPLTV tersebut memiliki penyelesaian non-trivial. Lalu, untuk menyelesaikan SPLTV ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya cara substitusi, eliminasi, dan eliminasi substitusi. Yang pertama, cara substitusi. Substitusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih satu persamaan yang kita ubah bentuknya, di mana salah satu variabelnya itu berada pada satu ruas tersendiri. Jadi misalkan Y, variabel Y itu terletak pada ruas kiri sendiri. Lalu kita operasikan seperti biasa, sama halnya dengan substitusi pada sistem persamaan linear 2 variabel. Bedanya pada SPLTV ini melibatkan 3 variabel dan 3 persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk sistem persamaan linear yang tadi kita dapat menyelesaikan dengan cara substitusi. Y sama dengan 7 dikurangi 2X dikurangi Z menjadi persamaan keempat. Lalu substitusikan persamaan keempat ke persamaan kedua, diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga, diperoleh nilai X sama dengan 1. Lalu, substitusikan lagi X sama dengan 1 ke persamaan kelima, diperoleh nilai Z sama dengan 3. Lagi-lagi, kita substitusikan lagi nilai X sama dengan 1 dan nilai Z sama dengan 3 ke persamaan ke-4, diperoleh nilai Y sama dengan 2. Jadi penyelesaian SPLTV yang didapat dari cara substitusi adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Cara yang kedua, cara eliminasi SPLTV. Eliminasi pada SPLTV sebenarnya tidak jauh berbeda dari eliminasi SPLDV, tetapi pada SPLTV memiliki langkah-langkah eliminasi yang lebih panjang daripada SPLDV. Untuk contoh cara eliminasi, kita berikan 3 persamaan linear 3 variabel yang sama. Langkah pertama, kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2, diperoleh persamaan keempat, yaitu 5Y dikurangi Z sama dengan 7. Lalu, eliminasi lagi variabel X dari persamaan 1 dan 3, diperoleh persamaan ke-5, yaitu negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 15. Lalu kita eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5, diperolehlah nilai Z sama dengan 3. Eliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5 lagi, dihasilkan nilai Y sama dengan 2.
Sedangkan untuk nilai X kita peroleh dengan mengeliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 3. Diperolehlah nilai X sama dengan 1. Jadi, cara eliminasi ini memberikan penyelesaian SPLTF, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Ketiga, cara eliminasi substitusi. Penjabaran lebih lanjut tidak akan saya berikan pada cara eliminasi dan substitusi ini, karena cara ini kalian akan membuktikannya sendiri, baik itu secara individu maupun kelompok. Lalu ingatlah dengan kasus kita di awal, yaitu Caca yang bingung berapa harga 1 aglonema Snow White dan 2 keladi merah. Berapa uang yang harus diberikan Caca kepada penjual bunga untuk mendapatkan bunga tersebut. Nah, hari ini kita telah mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTF. Untuk pertemuan kali ini, tugas yang saya berikan yaitu 2 tadi, pembuktian cara eliminasi substitusi, apakah penyelesaian dari SPLTF tersebut sama halnya dengan 2 cara yang lain, yaitu eliminasi dan substitusi, ataukah tidak sama atau bagaimana. Lalu kasus Caca yang ingin membeli bunga. Jadi tugasnya itu ada 2. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tugas tersebut. Dan perlu diingat bahwa untuk permasalahan Caca yang dihadapi Caca itu lakukan dulu pemisalan. Dan yang kedua yaitu membuat model matematika. Langkah terakhir yaitu menyelesaikan SPLTV dan menafsirkan penyelesaiannya. Untuk kalian yang ingin bertanya perihal tugas ataupun materi pembelajaran pada kali ini, saya persilahkan untuk bertanya di grup kelas kita. Nah, untuk pengumpulan tugas, saya akan berikan tempat pada aplikasi yang seperti biasanya kita gunakan. Dan jangan lupa untuk mengumpulkannya pada tenggang waktu yang telah saya berikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Lakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.